Kemudian juga tadi kami laporkan mengenai government teknologi karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka datanya jadi satu tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam 1 menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ. Dan nanti Soto akan saya minta jelaskan bahwa itu semua terkoneksi nanti ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat. Dan kalau itu terjadi maka kita juga tax ratio kita akan naik dari 9%-an sekarang mungkin ke 12 atau 13% over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, nanti Pak Dedek juga bisa membantu, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan. Dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM baru bisa akan dibentuk tadi sejalan yang saya jelaskan mengenai makan bergizi. Karena MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolanya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksananya sehingga jadi lebih bagus dari waktu yang lalu. Dan kemudian tadi juga Presiden beri arahan lagi mengenai International Financial Center Family Office yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali, dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia. Dan kita tidak memakai uang yang berlebihan, kita pakai dana program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat EKTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun. Jadi banyakan gaji. Lainnya otak, karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan. Itu saya kira yang menjadi sangat penting untuk disadari bahwa dengan GovTech ini nanti Presiden akan berkunjung ke Bali melihat untuk provinsi tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Nah, itu nanti akan jadi model. Tapi sekarang sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung. Dan kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN baik Pertamina apa semua akan semua berbasis AI. Dan ini saya kira akan membuat penghematan tidak tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini. Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang, kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai COVID yang lalu dengan Peduli Lindungi, e-katalog, Simbara, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan semua. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, jadi kita harus kompak, karena ini penting. bahwa di sana sini ada yang kurang,
ya kita perbaikin rame-rame, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan tadi Presiden saya kira sangat jelas memberikan arahannya, kami laporkan juga semua, tadi yang negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identified masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi.